Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madunis Mukolbi dari kelas 3B, Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video materi ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai materi geometri pada subbab kedudukan atau letak titik garis dan bidang dalam ruang dimensi 3. Yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta Geometri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Atin Warni MPD. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama itu ada titik terletak pada garis. Bisa perhatikan gambar di bawah ini. Dapat diartikan juga bahwa sebuah garis melalui titik tersebut. Yang kedua ada titik tidak terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Yang dapat diartikan juga bahwa ada sebuah garis yang tidak melalui titik tersebut. Selanjutnya ada contoh soal menentukan kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama itu ada titik B terletak titik-titik garis FG. Kita perhatikan gambar di samping. Di sini yaitu bisa kita lihat garis FG tidak melalui titik B, maka kedudukan titik B yaitu terletak di luar garis FG. Nah, untuk soal yang kedua yaitu ada titik I terletak di sini titik I garis EF yaitu dia melalui titik I. Oleh karena itu, titik I kedudukan titik I terletak pada garis EF. Yang ketiga ada titik C terletak di luar garis AB. Selanjutnya ada kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Dapat diartikan juga bahwa sebuah bidang melalui titik tersebut. Yang kedua, ada titik tidak terletak pada bidang atau titik terletak di luar bidang. Dapat diartikan juga bahwa sebuah bidang tidak melalui titik tersebut. Selanjutnya ada contoh soal menentukan kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik E terletak pada bidang ABEF. Nah, untuk soal yang kedua, titik K terletak pada bidang EFGH juga. Nah, untuk soal ketiga yaitu titik C. Titik C terletak di luar bidang ADEH. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama ada dua garis saling berimpit. Dua garis saling berimpit yaitu apabila jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan dalam garis tersebut. Nah, yang kedua ada dua garis sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar jika tidak terdapat satu pun titik persekutuan. Nah, yang ketiga yaitu dua garis berpotongan. Dua garis saling berpotongan jika terdapat tepat satu titik persekutuan. Nah, yang keempat, dua garis saling bersilangan. Dua garis saling bersilangan di sini jika tidak saling berpotongan dan tidak saling sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Maka dikatakan dua garis tersebut bersilangan. Untuk contoh soalnya menentukan kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama ada garis AB dengan garis EF. Karena tidak terdapat titik persekutuan atau titik potong, maka kedudukan garis AB yaitu sejajar dengan garis EF. Yang kedua, garis BD dengan garis AC. Coba kita lihat, kira-kira apa kedudukannya? Nah, karena terdapat satu titik persekutuan atau titik potong, maka kedudukan garis BD yaitu berpotongan dengan garis AC. Nah, untuk garis AB dengan garis GH yaitu kedudukannya tidak terletak pada satu bidang, maka garis AB yaitu bersilangan dengan garis GH. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Seperti gambar ini. Nah, yang kedua ada garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang
jika garis dan bidang tidak memiliki satupun titik persekutuan. Yang ketiga ada garis memotong atau menembus bidang. Dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Untuk contoh soalnya, menentukan kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama ada garis AB dengan bidang ABCD. Maka kedudukan garis AB itu terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya yang kedua, garis BC dengan bidang EFGH, yaitu sejajar. Garis BC sejajar dengan bidang EFGH. Karena kan garis BC dan bidang EFGH tidak memiliki satupun titik persamaan atau titik potong, maka sejajar. Selanjutnya ada garis AC dengan bidang BDHF. Di sini kita lihat bidang BDHF dengan garis AC. Karena garis AC dan bidang BDHF memiliki satu titik potong atau titik persamaan, maka kedudukan garis AC dengan bidang BDHF yaitu memotong. Jadi garis AC memotong pada bidang BDHF. Selanjutnya kedudukan bidang terhadap bidang. Dua bidang berimpit. Dua bidang saling berimpit jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Nah, untuk dua bidang sejajar, dua bidang dikatakan saling sejajar jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan atau titik potong. Nah, yang ketiga ada dua bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan. Selanjutnya ada contoh soal menentukan kedudukan dua bidang. Yang pertama, bidang ABCD dengan bidang ABEF. Dapat kita lihat di sini pada gambar bahwa bidang ABCD di sini dia memiliki satu garis persekutuan atau garis potong antara bidang ABCD dengan bidang ABEF, yaitu garis AB. Oleh karena itu, maka kedudukan bidang ABCD dengan bidang ABEF yaitu berpotongan. Yang kedua ada bidang ABD dengan bidang BCD. Kedudukan bidang ABD yaitu berimpit dengan bidang BCD. Yang ketiga ada bidang ABCD dengan bidang EFGH. Bisa kita lihat di sini bahwa bidang ABCD dengan bidang EFGH tidak memiliki satupun garis persekutuan atau garis potong. Oleh karena itu, maka kedudukan bidang ABCD yaitu sejajar dengan bidang EFGH. Selanjutnya, bidang BDG dengan bidang ABCD yaitu dia berpotongan karena dia memiliki tadi garis persekutuan antara bidang BDG dengan bidang ABCD yaitu garis D dan B, garis DB atau BD. Maka kedudukan bidang BDG dengan bidang ABCD yaitu berpotongan. Nah, sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.